Iya. Oke, sebelumnya terima Dok, kasih, Lukas, penjabaran yang sangat luar biasa ya. Ya, bisa karena biasa ya. Sering aja ya, nggak ada yang sempurna. Melakukan di awal-awal tuh nggak ada yang sempurna ya. Semua banyak melakukan kekeliruan, tapi karena sering kekeliruannya dikikis, akhirnya jadi bisa kita, gitu dia ya. Ya, jadi ini ada apa ya? Kalau saya lihat penjabarannya sudah, cuman saya paling mau kasih poin yang menjadi hakikat lah buat kita semua ya di dalam menjalankan pekerjaan network ya. Tadi kalau kita lihat konsep apa 5 langkah sukses ya dikatakan sikap sama impian ya tadi sudah di sikap ya impian itu berkaitan dengan mindset kita ya. Tadi luar biasa Pak Lukas sudah sampaikan ya. Tapi mungkin biar teman-teman punya gambaran ya, punya gambaran bagaimana sih Pak Lukas tadi sudah ceritakan sisi prakteknya ya. Mungkin teman-teman pengen lihat juga sisi praktek saya seperti apa ya. Mungkin temanya seperti ini ya. Ini mungkin menarik juga ya. Data, bisa nggak disebut data mendahului kuota? Data mendahului kuota gitu dia ya. Tapi konteksnya teman-teman lihat ya, maksudnya gini, tetap yang paling mendasar itu adalah impian tadi, sikap dan impian. Impian itu bagian yang nggak terpisahkan. Sikap sama impian itu paketnya nggak boleh dipisahkan gitu loh ya. Gitu loh. Kalau impiannya baik tapi sikapnya nggak bener nggak bisa juga ya. Sikapnya baik tapi dia nggak punya impian nggak bisa juga. Makanya dijadikan satu tuh sikap sama impian itu dia ya. Itu beberapa sebenarnya sih saya sudah cerita sih tentang alasan saya di Train Network tadi makanya dikatakan apa sih yang mempengaruhi sikap dan impian tadi Pak Lukas sudah jabarkan tuh ya. Membahagiakan bisa jadi membahagiakan diri sendiri atau juga membahagiakan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi ya. Dan itu termasuk yang ada dalam diri saya ya. Jadi karena kebutuhannya karena waktu itu saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat keluarga ya. Jadi ada faktor yang mendesak ya, mendesak bahwa saya usia sudah 39 tahun waktu itu. Jadi harus melakukan satu tindakan yang menurut saya fundamental ya, yang benar-benar bisa merubah ya gitu loh. Walaupun saya tidak bermimpi untuk yang tinggi-tinggi sekali pada waktu itu ya. Ternyata memang benar ya bahwa orang perlu bertransisi juga kan gitu loh. Enggak tiba-tiba saya berpikir hanya wah gimana jadi keren ya, enggak kepikiran juga ya. Nanti mungkin Pak Lukas bisa bantu sharing sedikit juga tuh. Saya tadi kirim ke WA Pak Lukas. Dulu saya pakai duplikasi 6 bulan 3 tuh namanya terlama tuh Pak Lukas ya. Gitu loh. Nah, nanti kapan kalau pas saya lagi bicarakan mungkin bisa ditampilkan ya, bisa dibantu forward dari WA-nya Pak Lukas. Itu dia. Oke, jadi data mendahului kuota. Jadi pada waktu saya lihat konsep Tria Network ini, momentumnya, ya kata kuncinya momentum ini sangat luar biasa. Ya, kita punya perusahaan yang sangat besar, kita punya marketing plan yang sangat luar biasa, bisa kita atur, kita bisa setting, ya waktunya untuk mencapai target. Nah, terus kita punya satu produk ya, produk asuransi ini yang memungkinkan ya, yang memungkinkan bisnisnya bisa dari active income menuju passive income yang memungkinkan itu dia. Kenapa? Karena kita pembayarannya aja preminya 5 tahun itu dia ya. Jadi ada settingan yang bisa sedemikian rupa untuk kita mencapai income ideal itu dia ya. Makanya tadi batasannya adalah tentukan ya teman-teman income idealnya seperti apa ya. Karena kalau itu nggak punya ya susah juga kita mau action dengan tepat di Tri Network itu dia ya. Nah tapi income yang tadi ideal itu untuk apa juga ya, karena income besar nggak jaminan juga kita bergerak ya kalau kita nggak tahu artinya mau aplikasinya buat apa tadi, kebutuhannya apa ya. Tadi misalnya saya harus dapat 10 Pak, 10 juta per bulan karena biayanya aja udah sekian ya. Belum saya juga kan harus bahagiakan diri saya juga gitu kan. Sampai Pak Lukas bilang tuh ya, bersakit-sakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian ya, delay gratification katanya ya, gitu loh. Dan memang itu saya lakukan ya, gitu ya. Jadi sambil jalan nih saya mau ceritakan, misalnya contoh, kalau saya bilang gini ya, kalau Anda bahkan di bisnis ini presentasi belum sampai suara habis gitu loh, kalau menurut saya itu kita
belum terlalu serius sebetulnya ya, gitu loh. Ya, kalau sampai kita suara habis, itu membuktikan benar kita tuh bisa jadi kerja di jaringan kita tuh. Saya yakin seperti itu ya. Bahkan sampai saking semangatnya dulu saya tahun 2016 itu pernah kena demam berdarah saya ya. Sana kemari, sana kemari, sana kemari, tahu-tahu kena demam berdarah itu dia ya. Itu dia. Jadi itu kuncinya seperti itu ya, membuktikan bahwa apakah kita full. Nah, itu dia. Nah, ya. Jadi tolong teman-teman tadi sikap impiannya dibenahi dulu sekali lagi dasarnya paling simpel saya mau bagi. Cari alasan yang tepat, kenapa Anda harus punya income ideal dan coba buat satu posisi, artinya kalau kita nggak mencapai itu, artinya boleh dikatakan saya nggak punya kesempatan untuk yang lebih baik lagi. Ya, bikin posisinya seperti itu. Ya, bikin seperti kepepet. Ya, maksudnya gimana Pak? Contohnya waktu itu, saya kan usia sudah 39 tahun artinya. Artinya apa? Ya, saya nggak punya kesempatan lagi kalau kita bicara bekerja, ijazah saya cuma SMP, nggak mungkin ngandalkan kerja seperti itu. Dari sisi usia, saya apalagi yang saya lakukan, ya, gitu loh. Jadi mau nggak mau saya jadi mengerahkan ya, jadi mengerahkan semuanya demi apa? Demi tadi menafkahi keluarga dengan income yang jauh lebih baik, itu dia, ya. Menjaga apa? Memberikan penghasilan yang lebih baik buat keluarga gitu loh ya. Jadi itu alasannya seperti itu ya. Ya ada sih kepengen punya rumah ya pasti ada, makanya saya akhirnya bisa beli rumah ya. Jadi alasannya banyak lah campur aduk, tapi bikin cari alasan yang kuat teman-teman. Misalnya dapat income-nya berapa, itu dia. Ya, jadi waktu itu makanya saya cerita dengan konsep saya waktu saya mulai. Waktu saya mulai dulu sebetulnya kan teman-teman tahu ya, saya sebagai karyawan itu enggak, ini kan kalau ini namanya duplikasi trinary terlama yang 6 bulan. Ini sebenarnya cikal bakalnya sebenarnya ya, konsep Delta Project ataupun visi 2024. Ini saya senangnya kok apa yang ingin dicapai sama perusahaan, itu apa yang saya lakukan pertama kali waktu jalan-jalan di awal, waktu kenalkan konsep duplikasi trinary terlama ini. Ya, jadi sebetulnya duplikasi trinary terlama konsep 6 bulan 3 ini munculnya itu sebetulnya ketika akhir tahun 2014 ya, saya buat sama Pak Adi Agus Ibawa, karena kan saya nggak bisa laptop, nggak bisa komputer nih, yang ngetikin dia nih. Saya bilang, Pak bikin aja tuh bulan, terus nanti tuh angka 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ya Pak Adi ikutin aja ya, ikutin, diketak-ketik. Tapi dia sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Selesai baru saya jelaskan, Pak, ini luar biasanya apa Pak? Luar biasanya di 3A ini kita bisa setting penghasilan ya, setting penghasilan ya. Makanya ada tulisan tuh, warning, kesuksesan Anda dicapai dalam waktu 3 tahun. Posisi God Agency dengan income per bulan 35 juta gitu loh ya. Jadi saya sendiri sudah membayangkan, tapi waktu saya buat ini, posisi saya waktu itu sudah Bronze Agency. Artinya apa? Langkah awal pertama saya dapat income 2 kali lipat itu sudah tercapai ya. Dari gaji 3 juta menuju 7 juta sudah tercapai ya, udah 2 kali lipat itu udah tercapai. Baru saya buka ini ya, saya buka bagan ini, saya semakin optimis nih ya, saya pasti akan dapat 35 juta, itu dia. Tapi teman-teman lihat gak ya, saya cuma lihat bikin bagan seperti ini, tapi sebetulnya kalau seandainya bulannya saya buka lagi 2 kelipatan, ingat ya, kalau bulannya saya buka 2 kelipatan yang menjadi duplikasi trinary per 6 bulan, ya dengan konsep 4 tahun, sebetulnya apa dampaknya? Ya, itu bisa mengantarkan kita ke crown agency, ya, ke crown agency. Tapi waktu itu kenapa saya nggak, Pak, kenapa nggak dibikin sampai bulan ke-48, Pak, ini dulu Pak, duplikasi trinary terlama. Ya, karena sekali lagi kalau itu saya buka, ya, malah sistemnya nggak jadi jalan, ya, nggak jadi jalan. Kenapa? Karena orang merasa, Pak, lu orang gila apa 4 tahun dari sekarang gaji ratusan juta ya kan. Lu jangan ngimpi deh, jangan kayak orang gila. Karena saya waktu itu ngomongin income 35 juta aja ya, sama keluarga saya dibilang awas ngomongin omset ratusan juta ntar gila katanya ya. Saya sampai dibilang seperti itu saya. Apalagi ngomong miliaran ya. Yang ngomong income ratusan aja dibilang gila, apalagi omset miliaran gitu kan. Gitu loh. Ya, jadi mengingat seperti itu, makanya saya coba sesuaikan juga dengan kebutuhan saya waktu itu. Bukankah penghasilan 30 jutaan itu sudah luar biasa, ya? Akhirnya inilah ya saya usung konsep ini, duplikasi trinary terlama ya.
Dulu saya singkat terlama itu kenapa? Terlalu labil dan malas gitu ya. Karena 6 bulan 3 gitu loh ya. 6 bulan 3 gitu ya. Gitu kan ya apa kelamaan 6 bulan 3. Tapi dari satu sisi ini ada namanya konsep pancingan psikologis. Kenapa? Karena biasanya orang kalau ditantang 6 bulan 3 dia merasa wah ini mah gampang banget Pak. Ya saya buktikan nih Pak Raymond kalau perlu 1 bulan saya dapat elit ya. Akhirnya bener kan yang banyak yang dapat elit kan. Sehingga apa? Sebetulnya akhirnya efek untuk menggerakkannya itu lebih dahsyat ya. Kadang-kadang dibandingkan orang kalau kita pressure misalnya, Pak 1 bulan harus double elite ya. Begitu kita bilang double elite, kadang-kadang kenyataannya rekrut juga enggak gitu loh. Ya. Kenyataan malah enggak ya. Tapi dengan konsep kewajaran seperti ini, banyak orang yang tertantang untuk membuktikan kelipatannya. Ya akhirnya pengen bercepat, cepat, ya itu akhirnya menjadi omset saya secara pribadi. Tapi saya tahu persis juga bahwa kecepatan itu sebenarnya relatif ya. Kecepatan itu sifatnya relatif. Kenapa saya bilang kecepatan itu sifatnya relatif? Ya karena harus diimbangi dengan pondasi yang kuat, itu dia ya. Kalau pondasinya nggak kuat, ya itu nggak bisa jadi cepat. Ya saya mau kasih ilustrasi gini. Kemarin saya pernah bahas juga ya. Teman-teman pernah lihat ini kan lomba apa? Ferrari ya, lomba Formula 1 ya. Formula 1 itu dia. Oke, terima kasih Pak Lukas ya. Teman-teman lihat Formula 1 itu kan ada pit stopnya ya. Ada pit stop. Pada waktu pit stop itu kan apa yang dibenahi ya? Itu bannya ya, 4 itu ya. Itu harus bautnya itu nggak boleh ada yang kendor, harus benar itu. Ya. Kenapa? Kalau ada baut satu aja kendor, begitu dia masuk ke trek apa yang terjadi kira-kira? Ya. Udah saya jamin pasti kecelakaan karena kecepatannya aja itu gila gitu loh. Jadi harus benar itu ya. Setelan bautnya ya. Nah di 3i juga seperti itu ya. Anda nggak bisa cepat mencapai apa posisi puncak kalau pemasangannya tadi baut-bautnya itu nggak benar gitu loh, nggak beres ya. Setelannya harus benar dulu setelannya ya. Setelan bautnya itu udah tepat. Kalau nggak tepat apa jadinya tuh dibawa ke butuh Formula 1 ya. Bisa keplanting-planting gitu kayak gitu ya, cuma gara-gara baut satu mungkin nggak kepasang atau kendor aja juga bisa berantakan ya gitu loh, apalagi nggak kepasang gitu ya. Nah sama ya di konsep kita juga seperti itu ya. Jadi kecepatan itu sebetulnya kalau install bautnya itu udah tepat teman-teman ya gitu, baru bisa dibuat cepat ya. Saya mau kasih gambaran cepat di 3i itu seperti itu. Apakah Anda sudah bekerja sama konsep 3927 ya? Itu kalau 3927 itu kalau saya jabarkan lebih ringan lagi, jatuhnya per grup itu kita kawal aja 13 orang, 13 orang, 13 orang tadi ya, 13 orang, 13 orang, 13 orang. Ya, itu intens pribadi, jangan dicampurkan dengan urusan di grup. Ya, ya di grup nggak apa-apa, ada komen-komenan, tapi secara personal kita harus ada tuh setelannya. Sama yang 13, 13, 13. Seperti itu konsepnya ya. 13, 13, 13 ya. Kalaupun saya punya konsep namanya ternak lele tadi ya, kalau istilah konsepnya ternak lele kan kita, berarti kan kita 13 ini minimal harus mencapai leader agency dulu nih, ya 13 itu komitmen kita, ya. Tapi tetap tadi bukan berarti hanya mencapai leader agency kan, komitmennya misalnya income-nya dia pengen misalnya berapa juta gitu loh. Nah ini dia, ini ilustrasi yang bagus teman-teman ya. Teman-teman mau cepat di 3i, tapi setelan bautnya nggak bener. Begitu dibawa ke boot, bukannya sampai sasaran jadi juara, merotol bisa ya, kecelakaan bisa gitu loh. Makanya kenapa di bisnis 3i ini banyak yang katanya rontok apa gimana ya, karena dia mau cepet tapi setelannya belum tepat gitu loh ya. Setelannya belum cepet. Jadi ini harus benar nih teman-teman, ya kan? Karena apa? Karena 3927 itu sebetulnya roda dengan setelan yang benar. Ya, komposisi kalau di ibarat Ferrari adalah Formula 1 ini adalah roda dengan install baut yang tepat. Nggak boleh ada yang kesalahan apapun. Baru bisa buat lari dan baru kita bicara ngomong juara. Ya, tapi kalau itu belum ada setelannya 3927 atau saya bilang 13 itu, ya jangan harap itu kita bisa menuju puncak. Di mana Anda? Sama-sama kira Mbak Nada, Mak. Ya, Mbak Nada. Jadi ini gambarannya teman-teman udah tahu ya kecepatan di 3i seperti apa. Setelannya sama 3927. 13 itu udah komposisi yang paling simpel lah ya untuk kita
kita jalankan di Trik A ya. Targetnya 13-13 itu ada komunikasi intens. Itu kalau saya bilang satu hari 2 orang lah kita minimal komunikasinya. Bisa seperti itu. 1 bulan kita bisa kerjakan. Dengan apa? Ya nanti kita bicara rencana kerja ya dan sebagainya. Tadi saya bilang kan data mendahului kuota, ya kan? Kita tahu ya dibutuhkan kuota ya. Kuota untuk tadi menuju posisi 100 agen dengan income tadi mulai dari 5 juta sampai 100 juta per bulan ya, dibutuhnya 100.000 agen ya, tapi kita bisa bidik mau yang mana, itu dia ya. Nah, kuota nanti akan menentukan porsinya dulu, apa? Kita perlu yang namanya quantity, teman-teman ya. Jadi orangnya, tadi kan saya bilang 13-13, Pak, itu 13-13 orangnya langsung aktif. Enggak, prakteknya saya dulu pertama kali ya, orang itu baru join pun saya sudah bidik gitu loh. Ya kan saya dulu kan emang tiba-tiba udah ada orang aktif, tiba-tiba sudah ada orang yang punya penghasilan, kan enggak, semua kan dari nol mulainya. Ya. Jadi dari data-data yang ada saya ketemu nasabah ya. Jadi dulu awal-awal 13-13 saya siapa? Ya nasabah semua. Ya, belum ada yang jalan. Ya, tapi saya udah mulai bangun tuh visinya, ya kan? Gitu loh. Mau nggak kita punya penghasilan sekian, punya penghasilan sekian, itu dia. Ya, itu dia. Jadi saya ajak seperti itu dari mulai nasabah gitu loh. Saya jaga intens komunikasinya seperti itu, ya. Walaupun saya tahu akhirnya bongkar pasang, ya. Ya sama tadi. Sebenarnya kalau faktanya juga tadi kalau di Formula 1 itu kan bannya harus diganti. Pasti ada yang diganti kadang. Kenapa? Karena kadang habis, ya. Dia nggak handal ya. Jadi harus diganti bannya ya kan? Gitu loh. Ya, bisa jadi. Jadi itu normal-normal aja ya. Formula 1 aja harus ganti ban ya. Kalau memang udah nggak memenuhi standar lagi untuk di bagian dari paketan kita, ya jangan dipaksa juga ya. Kalau mau diganti aja. Nah, 13 itu tadi saya juga bongkar pasang ya, dari mulai nasabah ya. Nanti kan quantity baru kita bicara ke quality gitu loh ya. Akhirnya setelah saya lewatin saya mulai pilah ya. Dari yang nasabah mana yang bisa dapat elit. Nah, mulai naik tuh ya klasifikasinya ya. Wah, ini saya cari nasabah. Oke, elit. Bongkar pasang kan? Yang tadinya saya udah ajak ngomong, ternyata yang membangun visi katakanlah hanya 50%. Ya sudah, 5 saya bongkar tuh, kayak seperti ban yang sudah habis harus diganti, ya sudah, saya masukkan lagi, 5 lagi. 5. Jadi ada 6 jatuhnya. Kalau 13-13 itu jatuhnya kurang lebih gambarannya gini ya. Ada 7 elit sama 6 nasabah gitu ya. Transisinya seperti itu. Ya, enggak apa-apa gitu loh. Ini kan bisnis jangka panjang kan gitu loh. Itu saja teman-teman, dengan konsep elit sama nasabah-nasabah aja kita sudah waktu itu saya ingat kita bisa posisi sudah di bronze loh, bisa seperti itu. Ya. Bisa menjadi bronze, itu dia. Itu luar biasa. Makanya saya bilang kalau di bronze itu kita baru awal-awal sebetulnya. Ya, awal-awal indikasi menuju kita jalan langgeng menuju ke crown. Kenapa? Kita udah mulai ketemu polanya. Gitu loh ya. Saya bilang menuju sampai di leader di bronze itu kita baru ketemu polanya ya. Tapi kalau di istilahnya posisi leader agency ya sama tim kita itu masih membangun visi. Membangun visi ya, membangun visi. Tapi kalau sudah di bronze bukan visi lagi yang kita bangun, tapi koordinasi, konsolidasi. Ya. Mulai leader bronze ke atas itu udah koordinasi, konsolidasi. Ya, tapi kalau yang masih leader di bawah itu kita bicara bangun visi ya terus, karena ke bawah itu kan mereka sudah pasti visinya kurang gitu ya, mungkin impiannya tadi kan kalau nggak sikap impian. Nah, kita benahi itu sikap sama impian, kita bantu kawal lah ya gitu loh di situ. Nanti setelah itu pasti jadi, makanya kenapa kita pasang target ternak lele, karena di leader agency itu juga masih bongkar pasang lagi ya. Leader agency bongkar pasang, leader agency sama bronze itu nggak beda, 11-12 lah ya. Tapi kalau sudah silver itu sebetulnya sudah mumpuni ya. Kalaupun ada bongkar pasang tapi jauh lebih kecil bongkar pasangnya. Ya, kalau udah silver itu bongkar pasangnya jauh lebih kecil, itu dia, seperti itu. Ya. Jadi saya kawal kayak gitu ya. Jalan terus ya, tahu-tahu ya, itu dia saya bilang. Akhirnya kembali kepada rumusnya tahu-tahu. Ketika asik intens komunikasi ya. Intens komunikasi sama yang 13 tadi ya. Ya itu dia ya, lama-lama ada yang lebih muncul kan biasanya ya. Sudah, kita mulai bangun komunikasi sama yang lebih muncul ya. Karena
rumusnya kita perlu dapat spirit juga, dapat semangat ya. Makanya saya waktu itu ketika di grup Pak Lukas, Pak Hari yang waktu itu mencuat lebih dulu ya. Ya walaupun terbatas jarak, kita masih suka telepon-teleponan ya. Tetap bangun komunikasi, itu dia ya, bangun komunikasi saya ke Pak Hari, ke Pak Lukas ya. Bahkan di Pak Hari itu kan ada Bu Leni ya, gitu loh ya. Buktinya saya dari dulu sama Bu Leni aja tuh masih sering intens komunikasi ya. Gitu. Saya senang sama orang-orang yang semangat gitu loh. Ya sebenarnya yang membuat saya semangat juga ya orang-orang ini ya, ada Pak Lukas, ada Pak Hari, ada Bu Leni gitu ya. Akhirnya spirit yang saya dapat di grup pertama yang notabene grup besar saya bisa berbagi di grup kedua, dibagi grup ketiga ya. Itu konteksnya seperti itu. Walau bagaimana kita harus bangun 3 grup ya. Tapi justru teman-teman rumusnya kalau bisa dapat energinya dari grup pertama itu luar biasa. Itu kita bisa bagikan di grup kedua, grup ketiga. Kenapa saya pakai strategi waktu itu? Seperti itu ya karena mengingat saya nggak ada mentor di atas yang ngasih spirit gitu loh ya gitu loh, saya nggak ada yang ngasih spirit gitu loh, jadi mau nggak mau ya sudah ya gitu loh, saya berbagi sama grup aja lah, wah ini grup-grup yang semangat nih, saya jadi semangat juga nih ya gitu. Itu rumusnya sebenarnya seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kita di sini bisa mandiri ya, walaupun nggak ada leader aktif kita ya, mungkin karena dia nggak serius apa gimana, tapi kalau kita punya mindset yang tadi yang seperti saya lakukan ya, saya yakin teman-teman pun pasti akan sama hasilnya seperti saya ya, gitu loh. Bisa menduplikasi spiritnya. Kenapa? Ya karena kita dapat spirit dulu, baru kita bisa berbagi lagi, ya, gitu loh. Ya grup pertama, grup kedua, grup ketiga, ya. Nah, konsep tadi duplikasi trinary per 6 bulan 3 tadi teman-teman lihat kan? Walaupun tadi saya hanya ngejar yang namanya 30 juta setelah posisi bronze, ya. Setelah posisi bronze ya, tapi itu dampaknya karena ini di sistemnya ada kelipatan ya, akhirnya itu yang sebenarnya membawa saya ke posisi menjadi crown agency ya, sebetulnya karena faktor kelipatan tadi ya, gitu loh. Karena apa? Waktu itu kan saya udah dengung-dengungan tuh ya, bahkan saya ingat itu waktu diundang Pak Lukas ke Bandung di kantor CAR, saya udah bawa itu, saya udah bawa itu konsep duplikasi trinary, saya sudah bagikan tuh di kantor CAR waktu itu ya, yang belum seperti sekarang tuh, masih meja-meja ya seperti itu ya, di balik ya, waktu itu sekitar ada berapa itu, sekitar 30 orang ya, sekitar 30-an orang waktu itu ya, gitu. Kita kumpul ya udah kita jalan ya, terus tapi berkala jalan lagi. Saya waktu itu lebih banyak terapkan di timnya Pak Adi Wirabuana tuh ya, saya sampai waktu nggak salah itu 2015 itu hampir rutin saya ya ke Wonosobo ya. Wonosobo itu kurang lebih bisa 6 kali setahun ya, gitu loh. Kenapa ya? Tadi saya bilang ya, saya intens tadi yang sama 13 saya kejar terus tuh. Ayo Pak Adi, wah adik aku nih, kata Pak Adi Agus di bawah. Ayo Pak, kita ke sana Pak, kita ke Wonosobo Pak. Dan harus rutin Pak ya. Ya, ini momentumnya kita jangan sampai putus gitu loh ya. Harus dijaga. Kenapa ya? Karena saya juga lihat bahwa kesuksesan kita di sini nggak bisa sendirian. Ya, kita nggak bisa sendirian sukses di Tria Network ya. Mau nggak mau kalau puncak itu pasti harus ada juga orang-orang yang sukses bersama kita ya. Jadi komitmennya seperti itu ya. Ya paling nggak dulu saya punya patokan kan kawal mereka sampai income-nya kan 30 juta. Logikanya gitu ya. 30 juta baru belakangan memang saya agak sedikit ada tim yang perlu disesuaikan, makanya saya luncurkan yang namanya konsep repelita gitu, repelita ya, karena bicara asupan siapa yang bisa menerima pasar repelita, tapi siapa juga yang bisa dapat income 30 juta tadi ya. Nggak masalah ya, apapun itu sebetulnya konsepnya sama kok, Delta Project ya, setahun 3 itu dia. Ya, sasarannya seperti itu ya. Tapi sebetulnya tadi saya secara pribadi juga lihat di teman-teman lain ya, grup-grup lain, mau dia konsepnya dulu kan perusahaan sebenarnya ngajarkan kalau bisa 1 bulan 3 ya. 1 bulan 3 diduplikasi 8 bulan kron, itu dia. Nah ternyata konsep saya walaupun ngajarkan 1 tahun 3, teman-teman yang ngajarkan 1 bulan 3 ternyata saya lihat rata-rata ya itu kelipatannya itu ternyata berjalan kurang lebih per 6 bulan gitu loh ya. Saya lihat juga per 6 bulan waktu itu. Jadi saya hitung berarti sebetulnya konsep 6 bulan 3 ini lebih realistis untuk jalan gitu ya, untuk lebih diduplikasikan gitu loh ya, gitu loh. Jadi makanya dulu saya bikin yang namanya terlama itu ya, duplikasi terlama itu sebenarnya 6 bulan 3 itu,
ya. Itu akhirnya muncul seperti itu, ya. Oh ya, ya kalau ini udah yang anu nih, udah belakangan-belakangan nih Pak ini ya. Tapi yang pertama ini yang temboknya sebelah sini Pak, ya, bukan yang di bawah tangga Pak, ya. Ini kan dulu temboknya yang di sebelah kiri itu Pak, begitu masuk dinding sebelah kiri itu. Jadi teman-teman manjang gitu semua temboknya yang di sebelah kiri itu dia ya. Itu yang ya terus tuh saya rutin juga koordinasi tadi sama Pak Lukas. Jadi Pak Lukas tadi gitu loh. Tapi saya juga kan bagi waktu ya. Henry, grup kecil pun saya nggak tinggalin juga ya. Saya ingat banget, Henry mau kemana kita? Bang, ketemu di sini, ayo ya. Saya ingat dulu pertama-tama sama upline aktifnya Pak Henry itu sama Umi Rosi, kita sering bikin tuh dulu di Jakarta Timur ya. Sama, kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil, tapi memang kan perkembangan itu kan kita nggak bisa paksakan di bisnis ini ya, gitu loh. Yang penting kita proaktif, mereka siap, ya kita siap gitu loh. Ya. Tapi kalau mereka nggak siap ya kita harus lebih proaktif. Gimana caranya itu dia ya, bangun. Yang penting komunikasi ya, ada komunikasi. Tetap rutin kok ya, saya ingat rutin walaupun awal-awal itu pertumbuhan mungkin relatif ya. Kalau saya ingat dulu 2015 itu waktu mulai itu kan 2016 ya, 2015 itu ada Pak Maulana Ali yang sekarang silver itu. Waduh, saya ingat tuh kalau pertemuan awal ya, orang itu respect juga enggak di pertemuan awal ya. Enggak ada respect-respectnya. Saya lagi jelasin dia mah asik ngerokok gitu kan. Ngepas, ngepush ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita jadi leader harus sabar ya. Gitu. Kan tadi saya bilang ya, karena saya baru bisa di grup waktu itu baru bisa memenuhi yang namanya quantity gitu loh, belum ketemu kualitinya gitu loh. Tapi kalau kita sabar ya, kalau kita sabar di bisnis ini membinanya ya, quantity nanti akan menghasilkan quality itu dia ya. Kan kalaupun enggak kan kita bicara bongkar pasang istilahnya ya. Tapi akhirnya ternyata nggak sia-sia, komunikasi bisa terus berlanjut, bangun kepercayaannya, bangun visinya tadi yang duplikasi trinary terlama tadi. Akhirnya beliau setuju mulai ya timnya Pak Henry ini banyak main di online waktu itu ya pakai Facebook ya. Saya ingat dapat dari Kalimantan itu Bu Kristi itu dari Facebook ya, awalnya ada upline-nya Bu Kristi yang downline rekruternya Pak Maulana. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Itu dia. Jadi tadi kesabaran ya, dan Henry malah kan waktu itu baru masuk bekerja ya sudah, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi saya bangun komunikasi aja sedemikian rupa sama leader aktifnya waktu itu. Tapi singkat kata akhirnya mulai berkembang. Saya bilang udah nggak apa-apa ya, kamu bantu yang bisa dihandle dulu, nggak apa-apa, saya yang turun ke Kalimantan ya gitu loh. Saya proaktif waktu itu ya udah ya, itu demi jaringan juga mereka ya kan, itu juga jaringan saya juga ya, saya ambil alih gitu loh ya, saya ke Kalimantan. Saya bilang udah nggak apa-apa ya, saya ke Kalimantan waktu itu ya, ke Kalimantan, dan ternyata nggak sia-sia, termasuk kontribusi yang sangat luar biasa. Sangat bersyukur juga dengan jaringan di Kalimantan Timur ya, yang dikomandai oleh Bu Kristi ya, itu dia ya, itu dia. Jadi luar biasa. Jadi saya tetap intens komunikasi, bahkan sampai sekarang sama orang-orang itu pun, sampai saya di Crown pun tetap ada intens komunikasi. Kenapa? Ya karena sekali lagi kita punya visi ya, gitu loh. Bukan berarti sampai di Crown final selesai, tapi enggak ya. Paling enggak PR-nya bagaimana membantu di bawah kita ada Crown juga ya. Ada Crown ya. Artinya kan saya perhatikan juga waktu saya jadi Crown aja kan minimal kayak gini kan ada 3 platinum ya kan. Kalau ada 3 platinum kan luar biasa, udah ada silvernya, nanti udah ada goldnya ya. Teman-teman juga bisa terus berkembang, apalagi tadi saya bilang ya, data mendahului kuota ya. Gitu loh. Jadi datanya kita lihat bahwa 2024 ada banyak gold agency yang bisa dicapai. Ya saya yakin teman-teman yang punya mitra posisi sekarang tim agency, leader agency, itulah orang-orang yang akan layak kita antarkan menuju ke gold agency, bahkan platinum, bahkan mereka pun punya kesempatan untuk menjadi crown agency ya. Jadi kata kuncinya adalah tadi kita harus proaktif ya. Gitu loh. Kita punya datanya, kita punya tindakannya, setelannya harus benar tadi, seperti Ferrari harus benar setelannya teman-teman ya. Jadi waktu dibawa ke booth pun nggak takut merotol, nggak takut kebalik, tapi akan sampai ke tujuan dan bisa jadi menjadi pemenang. Itu dia. Ya, saya rasa itu aja sharing dari saya ya. Nanti bisa koordinasi lebih lanjut ya, kalau ada info-info saya bisa sharing juga nanti di grup ya. Saya kembalikan saja.